Baik, kakak-kakak semua, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat berkah ini ya. Insya Allah sehat semua. Amin. Baik, kali ini selamat datang di Refleksi kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ya kakak-kakak, berpartisipasi selama 45 menit ke depan. Kita akan melakukan refleksi atas proses yang sudah kita lalui bersama ini. Dari mulai modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan perjalanan pembelajaran kita, setiap langkah yang sudah dilalui, tantangan yang dihadapi, hingga pencapaian yang sudah diraih. Semuanya penting untuk dipikirkan dan diambil hikmahnya, Kak. Baik, selama sesi ini kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana pengalaman ini membentuk pemahaman dan keterampilan kita pada pertemuan PKG PJOK ini, Kak. Tujuannya adalah agar setiap kita bisa terus berkembang dan membawa pembelajaran ini ke arah yang lebih baik di masa depan. Baik, izin share screen ke kakak. Izin share screen. Baik, kita kembali lagi ke awal, ke modul 1.1 ya. Untuk refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Dan ini jumlah jam pelajarannya hanya 1 JP ya, atau 40 menit minimal. Jadi tidak terlalu lama, dan juga isinya di sini hanya diskusi saja, dan mengisi nanti akan saya share linknya untuk Google Slide. Nah, mengisi 6 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik, kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Lalu tujuan capaian khususnya itu adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik. Nah, untuk tugas refleksi sendiri kan sudah ada di LMS ya, dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Sudah sebagian mengerjakan, dan sebagian lagi tolong segera di-upload ya, Kak ya. Baik, hari ini adalah analisis tulisan refleksi. Berbagi hasil analisis. Nanti di sini akan ada 6 pertanyaan yang akan diberikan, lalu akan saya share link Google Slide ya. Harusnya Figma, tapi saya share Google Slide seperti pertemuan 1.2 kalau nggak salah. Saya share Google Slide, di situ ntar pilih salah satu slide, lalu isi jawaban atas pertanyaan yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada 6 pertanyaan ya. Di sini ada 6 pertanyaan ya, dari mulai 1, 2 sampai 6. Nah, di sini nanti dijawab di Google Slide ya, Kak. Baik, saya akan share dulu Google Slide-nya di kolom chat. Oke, silakan kakak-kakak
Buka Google Slide-nya, lalu pilih salah satu slide. Dan jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu, Kak. Di situ sudah dinomorkan dari nomor 1 sampai 6, dijawab sesuai dengan nomornya. Nah, di situ saling berbagi tulisan reflektif juga, Kak. Jadi kenapa di Google Slide? Supaya satu dan yang lainnya bisa melihat apa saja jawaban-jawaban yang dari pertanyaan reflektif berikut ini. Silakan, Kak. Oh ya, dan di slide paling awal itu saya copy paste juga pertanyaan ini supaya nanti nggak usah bolak-balik, Kak, nggak usah bolak-balik dari Google Slide ke Google Meet. Nah, itu di situ udah ada Google Slide-nya dari paling atas sudah saya kasih pertanyaan, nah tinggal di scroll aja ke atas bawah. Silakan, Kak. Belum ada suaranya ya, Pak? Coba cek. Halo, ya. Oke. Ini lagi ngerjain ini, Kak, lagi ngerjain di Google Slide. Oh, yang mana Kak? Saya baru masuk nih. Oke nih, saya kirim ulang ya di kolom chat. Jadi pilih salah satu slide, dikasih nama dulu jangan lupa, lalu dijawab pertanyaan reflektif yang ada di share screen ini, Kak. Di pertanyaan di Google Slide yang paling awal udah ada di slide pertama. Gimana? Ulang, Pak. Di Google Slide ada pertanyaannya di slide paling awal, slide paling pertama. Oke, Kak. Coba saya coba ya. Selamat pagi, Kak. Mohon maaf baru bergabung. Oke, siap. Lanjut, Kak. Diisi, Kak, Google Slide, Kak. Kak Mulyadin. Ini saya share lagi di kolom chat ya, Kak. Nah, pilih salah satu slide, lalu dijawab pertanyaan di Google Slide-nya, Kak. Pertanyaannya ini saya tampilkan di presentasi view ini, lalu saya tampilkan juga di Google Slide, slide paling awal.
Silahkan dijawab. Nanti setelah diisi, nanti saya minta beberapa peserta dari kakak semua untuk mempresentasikan ya Kak ya. Dijelaskan lagi secara detail apa yang sudah dituliskan di dalam Google Slide-nya Kak. Kalau isi di HP mah kayaknya nggak bisa ya, Kak? Kita bukanya dari HP nih. Kalau Google Slide belum Belum bisa ya? coba itu dulu Kak, dicoba dulu Kak. Mungkin bisa kali ya. Ada yang di HP nggak yang lain? Nggak ada ya? Jadi saya agak lama nih, Kak. Saya pakai ganti laptop dulu ya. Oke, siap. Lanjut Kak. Baik, untuk kakak, tadi udah saya coba pakai HP, kayaknya belum bisa untuk Google Slide ya. Boleh kakak kalau misalkan terhalang karena gangguan device-nya, boleh dituliskan di dalam kolom chat Kak. Silakan Kak. Yang pakai HP mungkin lagi ada di luar atau tidak sedang di depan laptop dan sekarang pakai HP, boleh diisi pertanyaan berikut ini di kolom chat Kak. Silakan Kak. Oke. Makasih banyak, Kak. Oke, siap.
Kak Lutfi, kirim lagi deh Kak itunya. Ya Kak, gimana? Kirim lagi dah. Linknya? Iya, iya, betul. Oke, tunggu. Saya masuk 2 ini. Oke, sudah.
Baik Kakak, waktunya sekitar 7 menit lagi, tepat 10.30 nanti, silakan presentasikan apa yang sudah ditulis di Google Slide ya Kak, sambil dijabarkan kembali. Kalau misalkan belum selesai sampai 6 pertanyaan tidak apa-apa, sampai pertanyaan yang terakhir saja Kak, silakan. Waktunya 7 menit lagi sampai 10.30 Kak.
Baik, kakak semua sudah 10.30. Silahkan untuk dipresentasikan yang sudah dituliskan di Google Slide-nya. Untuk yang pertama boleh nih, yang sudah paling banyak ya, Kak Triwinarno. Kak Tri, silahkan Kak, dijabarkan kembali Kak. Apa yang kok jadi saya ini Kak? Nggak apa-apa Kak, silahkan Kak. Silahkan. Baik, ini yang dari saya pribadi gitu ya, pengalaman saya gitu ya. Untuk yang pertama, untuk soal yang pertama, perlu dibaca nggak soalnya Kak? Langsung ke jawabannya aja Kak. Oke, jawabannya. Untuk yang pertama, saya menuliskan refleksi sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Biasanya saya menuliskan refleksi ketika setelah pembelajaran, dan di sana saya menuliskan bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan memaksimalkan peralatan yang ada. Dan memang kalau di tempat saya lebih banyak berfokus kepada siswa, artinya untuk siswa lebih banyak mencoba. Saya bilang karena juga bahwasanya semakin kalian mencoba itu kalian semakin bisa, bukannya semakin nggak bisa. Intinya berarti kan jangan sampai malas untuk kegiatan PJOK. Artinya kan semuanya itu perlu dicoba, dan keberhasilan itu berawal dari kesalahan kan itu. Kemudian yang kedua, ketika melakukan refleksi terkadang muncul pertanyaan, apakah pembelajaran saya ada yang kurang atau sebaiknya bagaimana agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi, dan tentunya sambil mengecek bagaimana kondisi dari masing-masing siswa didik dengan menanyakan kesehatannya, kemudian ada yang sakit apa enggak, kemudian ya intinya mengabsen lah. Kemudian yang ketiga, dengan menuliskan refleksi dapat meningkatkan pembelajaran bagi saya dan dapat merupakan introspeksi bagi diri saya bagaimana cara pembelajaran yang telah saya lakukan. Apakah sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, dan apakah peserta didik sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Tetapi terkadang juga ketika saya mengasihkan materi seumpama lompat jauh, dan ketika masih dalam pembelajaran itu ada anak yang nyeletuk, kadang saya juga ikut artinya saya bilang ke anak-anak bahasanya selama pembelajaran lompat jauh tidak ada minta yang lain, itu dari pengalaman saya gitu ya. Artinya kalian ikuti dulu untuk materi ini, nanti ketika pelajaran selesai, jam saya selesai, masih ada waktu, silahkan kalian main yang lain nggak apa-apa. Itu untuk saya. Kemudian yang nomor 4, memang untuk selama ini saya jarang melakukan refleksi secara tertulis Kak. Jadi saya hanya merefleksi ketika setelah pembelajaran itu kok kayaknya ada yang kurang gitu, kira-kira apa ya kekurangannya itu loh. Jadi saya berpikir juga apakah nanti ketika melakukan pembelajaran itu apa perlu ditambah dengan variasi-variasi yang lain ya, agar dapat menjadi lebih baik lagi. Artinya anak-anak itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran dan lebih aktif dalam bergerak. Kemudian yang nomor 5, tentunya dengan tertulis kalau saya untuk refleksi itu. Kalau hanya berpikir pasti akan lupa refleksi yang telah dilaksanakan kemarin. Dan tentunya dengan tulisan yang lebih baik dan lebih mendalam dan teratur agar mendapatkan banyak manfaat positifnya. Mungkin dari itu seperti itu Kak Luksi. Jadi karena saya itu jarang menuliskan begini, jadi saya nggak bisa nulis gitu Pak Luksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tri. Sangat luar biasa sekali hasil refleksi jawabannya ya. Di situ ada poinnya adalah murid itu harus terus mencoba. Karena jika selalu mencoba itu pasti akan yang namanya bisa ya, bisa dan lebih tampil lagi. Lalu yang selanjutnya tadi yang saya ambil adalah sebagai introspeksi diri. Bagaimana cara pembelajaran yang telah dilakukan sudah
memanfaatkan fasilitas yang ada, sudah mengikuti alur dari rencana kegiatan yang sudah direncanakan. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Baik, sudah bagus sekali, sangat bagus Kak Tri, luar biasa. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin satu orang lagi Kak. Satu orang lagi. Tadi sudah saya ini. Nah ini nih. Kak Gilang Diki. Kak Gilang Diki ada. Ya, Silakan Kak. Silakan Kak. Wah, baru 3 doang nih. Nggak apa-apa Kak. Seadanya aja, nggak apa-apa. Silakan. Ya, baik, Pak. Kalau dari saya, soal nomor 1 tadi ya, jawabannya saya lakukan refleksi, menyesuaikan dengan keadaan di sekolah saya. Maksudnya artinya itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian di situ ada biasanya melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan saya tulis apakah sudah maksimal dalam menerapkan pembelajarannya dengan fasilitas yang ada. Yang kedua, jawaban untuk soal kedua, perasaan yang muncul yaitu apakah kegiatan yang saya lakukan di mana kurangnya. Ya, letaknya kurangnya di mana, kira-kira dari kurangnya itu apa solusi yang bisa saya dapatkan. Agar ke depan kegiatan pembelajaran dilakukan atau kegiatan pembelajaran lagi dapat membuat siswa senang gitu, tidak hanya materi yang gitu, karena kan yang saya tangkap ya, jadi namanya sudah masuk dalam pelajaran PJK nih, anak-anak di sekolah tuh rasanya wah happy gitu, yang tadinya di dalam kelas itu aja tiba-tiba sudah masuk jam olahraga wajahnya ceria lagi, tapi nanti jam olahraga habis balik lagi. Yang jawaban soal ketiga, menurut saya mulai melihat refleksi bukan sebagai tugas, namun sebagai kesempatan untuk tumbuh baik untuk dari saya pribadi ataupun untuk siswa. Jadi siswa pun juga menurut saya perlu untuk melakukan refleksi agar mereka tahu gimana kurangnya mereka, kelebihan mereka apa, agar dapat mereka kembangkan untuk kekurangannya dan mereka lakukan dengan lakukan tadi refleksi ini. Yang ketiga itu soalnya ada hal apa yang masih menjadi tantangannya tadi menurut refleksi yang mendalam dan bermakna. Mungkin saya memang agak tidak pernah kita melakukan refleksi tertulis sama yang mungkin ya yang kayak Patri juga, saya hanya mengira-ngira aja mungkin tadi udah oke belum ya, kira-kira kurangnya gimana, kurang lebih gitu. Dan tujuannya tadi untuk mendorong siswa meningkatkan kesadarannya dan meningkatkan kemampuan siswa dengan memanfaatkan proses yang ada di sekolah. Mungkin gitu kalau terima kasih. Terima kasih Kak Gilang Diki, luar biasa refleksinya yang sudah dibagikan, yaitu sama mungkin ya, benang merahnya pokoknya ada kesamaan di antara peserta satu dan lainnya, yaitu adalah sebagai introspeksi atau sebagai berbenah diri gitu kurang lebih Kak ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sesuatu hal ya, apapun itu sebetulnya refleksi itu, baik dalam hal pembelajaran, dalam hal kegiatan kitanya belajar. Nah, di situ juga sudah ada apa ya istilah kontrol diri. Jadi mungkin pengawasan bisa dari luar, yaitu kita sebagai guru diawasi oleh yang namanya mungkin rekan sejawat, bisa diawasi oleh yang namanya kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, di sini direfleksi ini adalah kita mengawas diri kita sendiri dan juga memberi masukan atas apa yang sudah diri kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun dalam kegiatan kitanya belajar dalam suatu kegiatan diklat atau mungkin suatu kegiatan seperti kuliah kembali, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Gilang atas refleksinya ya. Baik, terakhir sebelum ditutup ya, sebelum ditutup
Baik, sebelum ditutup, nah di sini pada sesi akhir ini kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid ya. Lalu yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, itu yang waktu pertemuan pertama itu sudah saya kirim beberapa model refleksi. Nah, itu beberapa model refleksinya itu bisa digunakan di semua modul kegiatan kita ini. Tinggal dipilih-pilih saja mana yang cocok, mana yang sesuai dengan serak keinginan kita, Kak. Seperti itu. Mungkin pertemuan kita ini pada hari ini sangatlah singkat, tapi insya Allah di hari Jumat berkah ini penuh dengan keberkahan dan kebermaknaan, Kak. Amin. Ya. Baik. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa maksud dalam kegiatan pada hari ini, yaitu adalah yang pertama, evaluasi diri. Refleksi memberikan kesempatan bagi guru untuk mengevaluasi dirinya sendiri, Kak, dengan menilai sejauh mana strategi pembelajaran yang telah diterapkan efektif atau kurang berhasil. Dengan mengevaluasi pengalaman belajar, guru dapat menyadari kekurangan dan kelemahan kita sendiri, Kak, sehingga kita dapat terus berkembang. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui refleksi, guru dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Dan ini memungkinkan kita ini sebagai guru untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan keterampilan siswa, hasil belajar siswa, ataupun karakter siswa, Kak. Menjaga pembelajaran yang adaptif. Refleksi membantu guru dalam memahami kondisi dan kebutuhan siswa yang selalu berubah. Nah, maksud adaptif dalam sini adalah kita beradaptasi dan adaptif sesuai lingkungannya, baik lingkungan sekolah, disesuaikan dengan prasarananya, disesuaikan dengan sarananya, disesuaikan dengan murid-muridnya, dan juga disesuaikan dengan rekan-rekan sejawat kita. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih relevan dan sesuai dengan konteks belajar siswa pada saat ini, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Misalkan guru yang lapangan sekolahnya seluas lapang basket, dengan guru yang lapang sekolahnya hanya seluas lapang badminton, pasti metode, gaya mengajar, cara mengajar itu pasti berbeda, Kak. Kita sesuaikan. Nah, itu perlunya menjaga pembelajaran yang adaptif, Kak. Pengembangan, lalu juga kita bisa mengembangkan keprofesionalan kita dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Refleksi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi guru secara terus-menerus. Dengan merefleksikan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, guru bisa menambah wawasan dan pengetahuan melalui pembelajaran dari pengalaman sendiri atau studi literatur dan pengalaman orang lain. Dan juga refleksi ini juga bisa untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi yang udah saya contohkan, di sekolah A lapangannya seluas lapangan sepak bola, misalkan luas banget. Ada sekolah B yang lapangan basket, ada sekolah C yang hanya seluas lapangan badminton, bahkan ada yang mungkin kurang dari luas lapangan badminton, Kak. Nah, di situ pengambilan keputusan kita menit per menit, detik per detiknya pasti berbeda, Kak, sebagai guru. Apalagi kita dalam pembelajarannya menggunakan fasilitas prasarana, yaitu adalah lapangan sekolah. Baik, Kak. Lalu untuk di PKG ini sendiri, Kak, ada beberapa yang bisa diharapkan dari kegiatan kita ini, Kak. Yaitu kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan saling berbagi seperti ini, lalu pendekatan pembelajaran yang inovatif. Nah, nanti di luring nanti ya, Kak, ya. Di luring nanti itu lebih banyak penugasan dan praktek, Kak. Prakteknya juga bukan kita olahraga terus-menerus, enggak, Kak. Jadi nanti mungkin bergantian. Misalkan dibagi kelompok, lalu di kelompoknya tersebut menjadi guru dan kelompok lain menjadi murid. Lalu ada suatu tugas yang misalkan coba kelompok A misalkan bikin gaya mengajar komando, kelompok B bikin gaya mengajar kooperatif, kelompok C bikin gaya mengajar mandiri. Nah, di situ kita bisa saling berbagi, Kak, dari permainannya, cara mengajarnya, bahkan untuk cara non instruksional ya seperti mengabsen peserta didik, seperti ganti bajunya, di situ pasti ada cara-cara baru untuk kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, Kak. Seperti itu.
Dan untuk yang mungkin ada pertanyaan di mana kita luringnya untuk kelas 4 Tangsel ini Kak. Alhamdulillah kemarin setelah kita tatap maya hari Rabu ya, di situ saya juga nggak ngeh itu udah keluar ternyata TPK luring kita, yaitu tempat kita di SMP Ora et Labora BSD. Di SMP Ora et Labora BSD. Nah, di situ insya Allah kita dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November. Nanti akan ada surat dari BGP untuk kakak-kakak dan nanti dibuat ya kayak dari sekarang mungkin bisa saya berikan kabar buat nanti surat tugas dari kepala sekolah. Tapi kalau ada surat tugas dari dinas langsung yang ditandatangani kepala dinas itu bisa langsung dipakai Kak seperti itu. Nah, mungkin untuk yang dari jenjang SMK atau SMA itu bisa pakai surat dari sekolah Kak nggak apa. Tapi yang SD SMP juga ya kalau bisa dari sekolah juga ada suratnya Kak seperti itu. Jadi tanda sebagai kita diizinkan untuk hadir dalam kegiatan PKG PJOK yang dimana kegiatan tersebut di Kak Tri tempatnya di mana di SMP Ora et Labora Kak. Di SMP Ora et Labora nanti kita di sana ada 2 kelas Kak, kelas 4 Tangsel dan kelas 5 Tangsel. Kelas 5 Tangsel itu sendiri fasilnya itu adalah Kak Arifin ya. Kak Arifin guru SMP 4 kalau nggak salah. SMP 4. Ya, ketua MGMP ya kayak kalau nggak salah ya, ketua MGMP SMP ya. MGMP PJOK ya. Oh, gitu. Dengan Kak Arifin di sana sebagai fasil kelas 5. Jadi kita di sana kurang lebih ada 30 orang nih Kak, peserta 30 orang dan fasilnya 2 orang. Tapi seperti ini Kak sistem pembelajarannya di kelas-kelas ya Kak. Jadi nggak digabung, jadi kelas 4 satu kelas, kelas 5 satu kelas. Atau mungkin teknisnya lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BGP secara langsung mungkin atau kita langsung luring saja gitu. Nanti pada tanggal 27 Oktober Kak. Baik Kakak, sebagai penutup boleh Kak satu orang secara singkat saja Kak, mungkin 3 sampai 5 kalimat Kak refleksikan kegiatan kita pada hari ini Kak sebelum ditutup Kak. Siapa Kak? Silakan Kak. Di raise hand saja Kak. Saatnya jam ke-8 dimulai. Kak Bayu silakan. Ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya mohon maaf kemarin tidak ikut tatap maya ya karena memang kebetulan lagi sakit sekeluarga Kak. Jadi nggak bisa standby di laptop menjagain istri, jagain anak juga. Nah, yang kedua saya refleksikan dari kegiatan hari ini adalah saya rasa memang kalau dari diri saya sendiri, saya masih belum terlalu paham tentang penulisan refleksi. Secara gambaran di saya sih sudah ada gambarannya maksudnya, tapi dalam penulisan aja yang saya masih belum bisa pahami terkait refleksi gitu, Pak. Jadi untuk selanjutnya saya rasa saya juga masih perlu belajar tentang refleksi ini seperti apa gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya Kak. Sekian, terima kasih juga Kak Luxi sudah mengingatkan selalu untuk kegiatan-kegiatan terkait PKG PJOK ini. Mudah-mudahan kita bisa semuanya ya bisa dapat manfaat dan ilmunya dari kegiatan PKG PJOK ini. Terima kasih Kak Luxi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Bayu, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Kak ya dan sehat selalu Kak untuk sekeluarga Kak. Ya, amin. Ya Baik, Kak, makasih. Baik, untuk kedepannya mungkin ya gini Kak.
dari beberapa diklat yang sudah saya ikutin, saya juga nggak banyak banget ikut diklat ya Kak ya, karena mungkin terbentur kegiatan di luarnya juga. Dari beberapa diklat yang sudah dijalankan, yaitu nomor 1 ya, manfaat paling pertama adalah kita bertambah teman Kak. Kita tambah teman, itu yang paling utama Kak. Mungkin kita materi bisa dicari di internet, apalagi internet jauh lebih canggih lah sekarang. Kita ketik di Google, kita ketik di YouTube, bahkan di TikTok aja itu untuk yang lagi PPG ya, yang PPG piloting 1-2 dan guru tertentu tiba-tiba muncul aja gitu cara bikin jurnal, cara tag UKIN, UKPPG gitu, itu banyak Kak. Cuman yang mungkin tidak bisa kita dapat dari internet secara langsung adalah kita bertambah teman, tambah silaturahmi, tambah persaudaraan Kak gitu Kak. Itu sih yang paling utama gitu dari suatu diklat yang diadakan oleh baik kementerian, baik dinas gitu Kak. Saya sendiri ini ikut diklat PKG ini dapat teman baru bukan setangsel lagi Kak, itu bahkan sebanten Kak kemarin itu. Alhamdulillah Kak dapat teman baru sebanten gitu. Walaupun tidak kenal-kenal banget tapi setidaknya jadi teman ngobrol lagi gitu Kak. Itu yang paling utamanya Kak dari segala kegiatan yang kita ikuti Kak. Baik, sudah cukup juga ini untuk perekamannya ya Kak ya. Baik, mungkin sebelum diakhiri bisa saya ini dulu, screenshot dulu Kak. Silakan dibuka ininya, kameranya Kak. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Kakak, terima kasih. Kita akan kembali lagi kalau nggak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 hari Senin kalau nggak salah. Nanti untuk info jamnya menyusul, kita akan bertemu lagi di Tatap Maya modul 1.4 yaitu tentang isu-isu dalam PJOK. Ya, silakan dibuka MS-nya untuk kegiatan selanjutnya ya Kak ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan ke kakak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan untuk sholat Jumatnya. Kak Luksi, mungkin yang peserta belum pengumpulan tugas bisa di-share kali Pak Luksi. Artinya biar pengumpulannya